Horas, 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 balik ke Akademi datang kembali dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, ya kali ini saya ingin, karena ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk berbicara ya, walaupun lewat YouTube, ya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, nanti akan saya kirimkan link YouTube ini ke email Sekretariat Negara ya, supaya mudah-mudahan diteruskan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, perkenalkan, saya adalah seorang rakyat jelata yang berprofesi sebagai peneliti di bidang sinyal, citra, dan video digital. Saya telah menekuni, sebelumnya nama saya Rismon Hasyolan Sianipar, Pak. Ya, saya telah menekuni bidang sinyal, citra digital, dan video digital selama lebih dari 30 tahun, sejak saya bersekolah di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada pada tahun 94, di bawah bimbingan almarhum Profesor Dr. Adi Susanto. Jadi begini Pak, apa yang ingin saya sampaikan. Saya merupakan ahli yang dihadirkan dari pihak Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, dan sidang PK juga pada tahun 2024 bulan November yang lalu. Jadi Pak, begini Pak, ya, dengan keilmuan saya yang saya tekuni selama 30 tahun ini, saya bisa bertanggung jawab terhadap temuan saya. Saya telah mempublikasikan temuan saya berupa 37 bukti ilmiah terjadinya rekayasa barang bukti digital berupa video CCTV di Cafe Olivier yang menjadi barang bukti utama Pak, dalam menersangkakan, memidana, memasukkan ke sel tikus 4 bulan ya, dan memidana Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun meskipun sudah bebas bersyarat setelah 8,5 tahun mendekam di penjara. Nah, rekayasa barang bukti digital ini Pak, mohon maaf sekali lagi kalau saya menggunakan kata yang sangat vulgar, memang begitu Pak apanya, karena saya orang Batak, saya terus terang apa yang terjadi. Ya Pak, jadi barang bukti digital ini berupa video CCTV di Cafe Olivier itu sengaja direkayasa Pak, di bawah pimpinan, di bawah komando Tito Karnavian dan Krisnamurti. Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Bapak. Ia merupakan, sebelum menjadi Kapolri, ia merupakan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tahun 2016, dengan Krisnamurti yang sekarang sudah menjadi Jenderal Bintang 2, ya, Irjen. Krisnamurti saat itu adalah Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Nah, mereka dua inilah Pak, ya, yang merupakan otak rekayasa barang bukti digital untuk memperlancar karir mereka. Dengan memperlancar karir mereka, maka Tito Karnavian bisa berhasil menjadi Kapolri dan sekarang Mendagri untuk periode yang kedua, Pak. Mereka memerintahkan, ya, saya yakin Pak, tanpa komando dari atasan, tanpa perintah dari atasan, mustahil ahli forensik digital yang mereka pakai, yang dari Bareskrim Polri, yang merupakan Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri, Muhammad Noel Azhar, dan koleganya seorang sipil, Christopher Harimandrianto, mustahil mereka berdua punya nyali untuk memanipulasi, merekayasa barang bukti digital itu Pak, tanpa komando dari Kapolda dan dari Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sekarang Bapak mungkin tidak terlalu paham atau sangat awam dengan bagaimana video CCTV itu bisa direkayasa. Gampang Pak, sembarang data digital sangat rentan terhadap rekayasa. Cara Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, lewat tangan kotor dari kedua ahli forensik digital tersebut, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto, mereka memanipulasi dengan cara menggunakan dua software Pak yang sangat dilarang dalam ilmu forensik digital, yaitu software gratisan untuk mengedit jadi software editing video Pak,
video editor bernama eWriteSoft dan FreeMake. Nah, kedua software gratisan inilah dipakai oleh kedua ahli forensik penipu tersebut, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, untuk mengubah ukuran video, Pak. Ukuran video diperkecil sehingga ketika diputar dia menjadi kabur. Bukan hanya di situ, pergerakan tangan juga bisa dimanipulasi, Pak. Dengan software gratisan tersebut, harusnya ada tangan tersebut bergerak menjadi tidak terlihat pergerakan tersebut. Jadi, Pak, kedua software gratisan tersebut, kalau secara teknikal saya terangkan, dia dipakai untuk mengubah ukuran video, membuat banyak gambar per detiknya dikurangi, Pak. Dikurangi sehingga hilang pergerakan tangan. Belum lagi, Pak, dibuat kabur-kabur dengan cara mengubah jenis algoritma kodeknya. Nah, inilah, Pak, ya. Dengan kabur-kabur tersebutlah kedua ahli forensik digital penipu tersebut bernama Kombes Muhammad Noel Azhar yang sekarang menjadi pentolan laboratorium forensik Mabes Polri, Bareskrim. Nah, disitulah, Pak, mereka menipu di persidangan, menipu publik, menipu pengacara dari terdakwa, menipu hakim. Bayangkan, Pak, pengadilan diinjak-injak oleh kedua oknum tersebut dengan memanipulasi, menyajikan video CCTV yang sudah direkayasa ini menjadi fakta persidangan. Dan mereka, ya Pak, Tito Karnavian ini dan Krishnamurti sengaja memakai kedua ahli forensik digital penipu ini, Pak. Dan bekerja sama juga dengan para jaksa penipu bernama pimpinannya Ardhito Muwardi, anggotanya Sandi Handika, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Mailani Wuwung, dan Wahyu Oktaviandi. Jadi mereka ini sudah berkomplot, Pak, menyajikan video yang sangat kabur tersebut untuk dijadikan untuk memidana orang, padahal kaburnya video tersebut adalah produk resmi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya pimpinan Tito Karnavian. Bekerja sama. Saya juga meminta, Pak, kepada Bapak untuk memeriksa itu ketiga hakim saat itu 2016. Pimpinannya Hakim Kisworo, anggotanya Hakim Binsar Gultum, dan anggota satunya lagi Partahi Tulus Utapea. Kenapa saya meminta itu, Pak? Untuk diperiksa mereka, apakah mereka berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti juga? Karena logika sederhana saja harusnya, Pak, seorang hakim harusnya menolak video yang kabur seperti itu. Tetapi mereka dengan gampang menelan bulat-bulat semua kesaksian kedua ahli forensik digital penipu tersebut, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Semua penjelasannya diterima meskipun video tersebut sudah kabur akibat penggunaan software video editor tadi. Jadi beginilah, Pak, sistem potret hukum di Indonesia. Bagaimana Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai pentolan, sebagai kepala, pemimpin, pimpinan di Polda Metro Jaya menggunakan ahli forensik digital penipu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto merekayasa barang bukti digital, terus bekerja sama juga dengan para jaksa penipu, keenam jaksa penipu, pimpinan Ardhito Muwardi. Disajikanlah itu di persidangan, dipakailah itu untuk memidana anak bangsa, anak manusia bernama Jessica Kumala Wongso. Saya berani berkata seperti ini, bukan konyol, Pak. Saya tahu undang-undang ITE. Saya tahu ancaman pasal kurungan kalau saya asal-asalan berbicara. Tetapi ini bidang yang saya tekuni 30 tahun, Pak. 30 tahun saya hanya menekuni bidang sinyal data satu dimensi, citra digital data 2 dimensi, dan video data 3 dimensi. Cuma ini yang saya pelajari selama 30 tahun. Makanya saya berani berbicara sangat keras, sangat vulgar semacam ini, Pak. Bahkan saya katakan rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan, yang dipimpin, dikomandoi oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti. Saya jamin, Pak, ini adalah satu-satunya kejahatan paling barbar, brutal, biadab yang pernah terjadi di dunia ini. Tidak pernah ada sebarbar dan brutal dan biadab semacam ini, Pak Prabowo, kecuali di negara kita. Maka tak heran jika kepolisian di Indonesia merupakan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Karena apa? Karena sudah dicontohkan oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya, mantan Kapolri,
Dia telah mencontohkan bagaimana menginjak-injak hukum, memanipulasi barang bukti digital demi kepentingan dia. Dan dia dengan enteng memangsa rakyat demi karirnya. Saya siap kalau Bapak punya waktu dan bersedia bertemu dengan saya. Dan saya siap juga bukan hanya dikenai pasal ITE, Pak, yang cuma pasal 5-6 tahun penjara. Seumur hidup pun saya siap untuk mempertanggungjawabkan temuan saya ini. Seumur hidup, Pak, saya siap. Karena itu yang diajari oleh opung saya ketika saya hidup. Abonaron dobona, kebenaran adalah tunas, perjuangkan itu walaupun ancaman nyawa kau sendiri. Itu yang dibilang waktu saya kecil. Makanya prinsip itu yang saya pegang terus. Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong Pak, dengarkan keluhan rakyat ini. Ya Pak, saya yakin Bapak punya nurani, terbuat tim ahli Pak yang independen untuk temuan saya ini, untuk mengevaluasi, memverifikasi, memvalidasi temuan saya ini yang independen Pak. Supaya Bapak mendapatkan kebenaran. Benar tidaknya apa yang saya temukan ini. Ini bukan main-main Pak. Bayangkan Pak, laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri yang dibiayai oleh keringat rakyat itu dijadikan studio animasi digital justru oleh TikTok Karnavian dan Krisnamurti ini. Bayangkan Pak, bagaimana nasib rakyat. Kalau nggak bisa dia bayar pengacara, nggak punya dana, nggak punya akses kekuasaan, maka dia dengan enteng direkayasa. Dengan kebiasaan semacam ini, Bareskrim saja sudah tukang tipu-tipu, tukang rekayasa. Bagaimana integritas forensik di Polda, di Polres? Bayangkan itu Pak, rusaknya moralitas kepolisian yang diberikan teladan buruk oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Oleh karena itu Pak, mohonlah Pak, dengarkan. Cuma 5 orang sampai 10 orang aja ahli yang di bidang ini Pak. Satu hari pun mereka diskusi sudah bisa memastikan ini rekayasa brutal biadab Pak. Bagaimana akibat rekayasa mereka? Informasi yang tersisa cuma 10, sekian% yang tersisa. Iya, 80% itu Pak. Itu dibuang sengaja. Bagaimana lah yang tersisa tinggal sedikit itu menjadi penentu nasib orang, hidup orang yang diancam dengan pasal 340 KUHP dengan maksimum hukuman mati atau seumur hidup. Bagaimana lah kalau saat itu Jessica dengan video CCTV rekayasa dihukum dengan hukuman mati? Bagaimana kalau seperti itu saat itu? Tidak bisa lagi nyawa itu dikembalikan. Tito Karnavian dengan sukses merekayasa dan jadi Kapolri itu bangsat itu. Dan jadi menteri yang kedua periode itu Pak. Tidak ada kata-kata yang lebih barbar, brutal dan biadab Pak, yang bisa dilabel untuk orang semacam itu. Bayangkan dia mendapatkan Kapolrinya dengan rekayasa. Kalau ini dibiarkan, maka hancurlah potret hukum di Indonesia Pak. Hancurlah potret kepolisian di Indonesia. Kalau ini tetap disembunyikan, dibiarkan, maka rakyat tidak akan percaya lagi produk-produk forensik dari Bareskrim Polri yang dijadikan studio animasi digital, menyasar orang dengan kepentingannya, dengan motifnya. Inilah Pak Prabowo, pecat, pidanakan Tito Karnavian, karena di situ kunci rekayasa ini Pak. Pecat, saya mohon lagi Pak, pecat, pidanakan Tito Karnavian. Saya Pak, meskipun saya orang kecil, orang jelata, tetapi saya seorang peneliti yang memegang omongan saya. Saya siap untuk dikurung. Begitu Bapak mengatakan, itu si Rismon itu, kurung itu. Memang dia penipu itu. Siap Pak. Tetapi ilmu adalah ilmu. Sains adalah sains. Bapak pecinta sains, saya tahu. Sains bisa diuji oleh publik, bisa diuji oleh orang lain. Bisa kita seminarkan, bisa kita uji bersama-sama. Itulah sains Pak. Dan saya siap untuk membuktikannya di depan publik, di depan Bapak. Oleh karena itu Pak, sekali lagi, tolong pecat, pidanakan Jenderal biadab barbar brutal itu Pak, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Karena Bapak pasti tahu, tidak mungkinlah seorang anak buah Muhammad Nur Al-Azhar yang cuma ahli di laboratorium Pak. AKBP saat itu Muhammad Nur Al-Azhar berani mengotak-atik barang bukti digital tanpa instruksi,
tanpa komando, tanpa suruhan atasannya. Apa untungnya sama dia mengedit-ngedit capek-capek, Pak? Kalau tidak disuruh, diperintah atasannya. Mana punya nyali dia, Pak, berbohong di pengadilan kalau tidak ada backupnya atasannya. Itu sangat logis. Itulah yang terjadi, Pak. Oleh karena itu, tolonglah, Pak, pecat, pidanakan itu supaya menjadi pelajaran di Republik ini. Gak peduli kau jadi mantan jenderal, mantan Kapolri, tak peduli kau. Sepanjang kau otak rekayasa hukum, kukurung kau. Permintaan rakyat, Pak. Bahkan hampir semua mungkin setuju netizen pada saya. Hukum mati, Pak. Hukum mati, Pak. Pelajaran bagi jenderal-jenderal yang lain. Jangan pernah merekayasa mengorbankan rakyat. Bukankah Bapak Presiden yang selalu berorasi, berpidato politik, cinta kepada rakyat kecil, nelayan, petani, ojol, rakyat jelata seperti kami, Pak. Tunjukkanlah itu keberpihakan Bapak dengan memulai membongkar kasus paling barbar, brutal, dan biadab rekayasanya, Pak. Dan itu dikomandoi oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti. Krishnamurti masih aktif, Pak. Bayangkan, jenderal perekayasa itu masih digaji oleh rakyat. Dan Tito Karnavian masih di dalam kabinet Bapak. Hati-hati Bapak direkayasa. Karena itu orang tukang rekayasa. Sangat licik. Kali ini kita tangkap basah, Pak. Kurung dia, Pak. Buat pengadilan spesial. Kalau permintaan saya, hukum mati, Pak. Karena ini kejahatan yang jauh lebih jahat daripada pembunuhan. Memanfaatkan wewenangnya, kekuasaannya untuk memanipulasi barang bukti digital. Menginjak-injak hukum. Menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan. Bekerja sama dengan para jaksa penipu itu, Pak. Kenapa saya bilang bekerja sama, Pak? Karena isi flash disk yang berisi video CCTV itu sebagai barang bukti itu berubah-ubah, Pak. Waktu demi waktu. Itu di tangan jaksa penipu itu. Pimpinan Ardhito Muardi, Pak. Bayangkan, Pak. Dan jaksa Sandiandika di persidangan kami, izin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali barang bukti. Isi flash disk. Bohong lagi itu, Pak. Manusia penipu itu, Pak. Karena isinya setelah saya lihat dengan tayangan, Pak, ketika di zoom isi flash disk tersebut, itu berubah, kadang jumlah foldernya 11, kadang 3, isi foldernya kadang 3 file, kadang 4 file, isi folder 9 kadang 2 file, kadang 3 file, isi folder 3 kadang 2 file, kadang 3 file. Tidak ada hormat sedikit pun terhadap nyawa orang lain. Bagaimana barang bukti digital yang berubah-ubah itu dipakai mereka untuk menuntut orang dengan pasal 340 KUHP. Pecat dan pidanakan ke-6 jaksa penipu itu, Pak. Tolonglah, Pak. Tolong. Agar tidak terulang lagi rekayasa brutal biadab yang akan dialami rakyat seterusnya, Pak. Hentikan, Pak. Mumpung Bapak jadi presiden, punya kekuasaan untuk menangkapi mereka. Kapanpun saya bisa datang untuk dimintai keterangan oleh Bapak atau tim Bapak. Saya berharap Bapak secepatnya membentuk tim ahli ini yang berisi orang-orang yang di bidang ini untuk menguji ini, Pak. Begitu dapat terverifikasi, pecat, pidanakan, kurung langsung Tito Karnavian dan Krishnamurti itu, Pak. Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, dan ke-6 jaksa penipu pimpinan Ardhito Muardi itu, Pak. Supaya rakyat terbebas dari rekayasa orang-orang yang punya kewenangan hukum memidana, menangkap kami rakyat. Tetapi mereka otak-atik itu, mereka rekayasa barang bukti itu karena mereka punya kewenangan yang diberikan undang-undang atas hidup kami sebagai rakyat jelata. Kepada Bapak lah harapan kami terakhir, karena saya sudah surati, Pak. Komisi 3 DPR pun sudah saya surati, kementerian juga sudah saya surati, komisi kejaksaan sudah saya surati, Kompolnas sudah saya email juga, Mahkamah Komisi Yudisial juga sudah, bahkan Mahkamah Agung juga sudah saya email. Tidak ada yang berani, Pak. Begitu mereka tahu Tito Karnavian, takut semua. Ya cuma Bapak lah di Indonesia ini nggak takut. Di samping Presiden, mantan Danjen Kopassus, ya, yang menghadapi kematian itu sudah lumrah. Kepada Bapak lah kami harapkan. Oke, Pak, begitulah perkenalan kita. Mudah-mudahan Bapak terima video ini meskipun bahasa saya vulgar. Bukan karena saya benci, Pak, kepada mereka-mereka itu atau dendam pribadi, tidak. Saya benci terhadap rekayasa hukum, Pak, karena itu akan berpotensi menimpa kami semua dan kami tidak bisa berbuat apa-apa supaya tidak terulang lagi. Makanya saya menggunakan bahasa yang sangat vulgar
Demi Indonesia, Pak. Demi NKRI. Demi generasi Indonesia ke depan. Semoga ini tidak terulang lagi. Ya, kepolisian menjadi lurus. Bukan lagi memangsa rakyat. Untuk karir-karir mereka. Ingin jadi jenderal. Rekayasa rakyat. 126 triliun anggaran kepolisian tahun 2025. Itu kan dari keringat rakyat. Seharusnya mereka melayani rakyat. Bukan merekayasa rakyat. Oke Pak, sekian dan terima kasih dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Salam hormat Pak Horas.